Kalau 2019 ya, PSI kan punya kampanye anti korupsi, anti poligami, lawan intoleransi. 2019 sebenarnya apa yang mau disuarakan dan apakah itu juga akan tetap dilanjutkan di 2024? Ya, itu adalah sebenarnya penjabaran dari value-nya PSI ya, yaitu kita ingin agar semua orang diperlakukan sama, tidak lagi ada politik identitas, itu kan arti dari anti intoleransi, dan kalau anti korupsi ya terus lah Mas ya. Ini adalah nilai-nilai PSI yang akan selalu kita pegang dari sejak PSI berdiri sampai dengan seterusnya begitu Mas. Jadi ini tentu tidak akan pernah berubah karena itu nilai-nilai perjuangan PSI. Tetapi mungkin cara menyampaikan ke publiknya yang harus dijelaskan dengan lebih baik gitu. Karena kalau waktu yang lalu kan waktu mepet ya Mas ya, kita tuh udah sibuk sekali dengan verifikasi, lalu harus sosialisasi, belum lagi ada banyak aturan-aturan yang membingungkan soal sosialisasi. Jadi kesempatan untuk menjelaskan tidak banyak gitu kan. Jadi harapan kita dengan waktu yang lebih panjang kita bisa berkomunikasi ke publik dengan lebih baik sehingga tidak menimbulkan salah paham dan salah tafsir terhadap apa yang PSI ingin perjuangkan. Kalau target PSI di 2024? Masuk parlemen lah Mas, tembus PT 4%-nya. Tahun lalu berapa ya? Masih Kan nggak berubah ya, masih 4. nggak berubah? Nggak, kadang capaian PSI di tahun lalu? 1,8%. 1,8 dan target 2024 akan tembus parliamentary threshold di Senayan. Iya, harapan kita seperti itu. Kemudian untuk di daerah-daerah yang sudah ada PSI memiliki keterwakilan sebagai anggota dewan level provinsi, kabupaten, kota, ya kita harapkan di situ bisa double ya Mas ya. Tapi memang masih tersentral di Jakarta ya, jadi partai ibu kota ya, Grace? Enggak Mas, itu tadi saya sampaikan bahwa kinerja dari anggota PSI yang lain di daerah itu juga baik, tapi mungkin media kan memang fokus Jakarta. Jakarta sentris banget. Memang kan kalau ada banjir Jakarta aja volume beritanya seperti apa gitu, seperti se-Indonesia kena bencana banjir padahal cuma Jakarta saja misalnya. Tadi seperti sudah saya sebutkan bahwa anggota legislatif kami di tempat-tempat lain juga bekerja dengan sama kerasnya, seperti tadi yang di Sulawesi Utara, yang di Surabaya, yang di NTT, yang di Sumatera Utara, gitu. Cuman mungkin mereka hanya ada di pemberitaan lokal, gitu kan. Pemberitaan di nasionalnya lebih memfokuskan kepada Jakarta. Grace, sekarang kan kalau di partai politik yang ada kan ketua umum partai politik yang perempuan kan 2 nih. Bu Mega sama Grace Natali gitu. Nah dalam konteks perempuan dan politik, obsesi Grace apa sih? Akan makin banyak perempuan-perempuan terjun di panggung politik atau seperti apa? Ya harapannya tidak hanya secara kuantitas ya Mas, tapi juga kualitas perempuan yang masuk ke politik juga harus lebih baik. Hingga saat ini saja misalnya kita untuk hal yang paling basic, undang-undang atau RUU sekarang udah berubah namanya ya, jadi tindak pidana kekerasan seksual ya, itu aja belum ada begitu kan, tertunda terus padahal itu hal yang sangat basic. Jadi ada banyak isu-isu terkait perempuan yang belum ada payung hukumnya, dan semoga saja dengan bertambah banyak dari segi kuantitas dan juga kualitas, maka kita akan lebih punya banyak energi untuk menuntaskan kasus-kasus atau menuntaskan pembahasan RUU ini. Sekarang ini kan memang nggak cuman anggota dewannya sih Mas. Memang masyarakat sendiri masih menganggap isu-isu perempuan itu nggak terlalu penting. Ada sebuah kajian dari Infit, seingat saya, survei mereka. Ternyata memang perhatian masyarakat terhadap isu-isu kekerasan seksual yang masih rendah gitu. Gitu. Dan bagaimana mereka melihat korban, kenapa perempuan bisa menjadi korban, itu masih menyalahkan kepada korban berpakaian, dari sikap yang genit dan sebagainya. Melihat bagaimana perempuan itu masih harus tugas utamanya yang mengurus suami, mengurus rumah tangga, anak. Jadi cara pandang masyarakat kita yang masih sangat patriarki ini memang membuat
peran-peran perempuan masih terbatas dan isu-isu perempuan tidak mendapat prioritas. Jadi harapannya ya tentu harus ada lebih banyak wakil-wakil perempuan yang berkualitas yang duduk di parlemen supaya isu-isu ini bisa mendapat prioritas. Kalau Grace memandang soal kesetaraan perempuan di bidang pendidikan, di bidang kesehatan dan di politik sekarang masih merasa termarginalkan atau gimana? Kalau di bidang pendidikan ya Mas, nah saya sih nggak punya angkanya ya, nggak punya angka persisnya. Tapi yang paling kelihatan mungkin kalau pendidikan sekarang rata-rata orang tua mau ya anak perempuan atau laki-laki mau sekolah juga gitu ya Mas. Tapi begitu perempuan menikah nih Mas, menikah dan punya anak, maka yang diharapkan untuk berhenti bekerja tuh pasti perempuan duluan. Ya karena memang masyarakat kita lah yang masih sangat patriarki, sehingga merasa tadi perempuan itu ya kodratnya mengurus rumah tangga, suami dan anak. Jadi untuk pendidikan, ini dugaan saya Mas, karena saya nggak punya angka ya, dugaan saya untuk pendidikan sudah jauh lebih baik. Perempuan sudah cukup mendapat kesempatan. Mungkin kalau di kota-kota yang lebih kecil dan terpencil ceritanya bisa jadi lain, tapi rasanya kalau di kota-kota besar sudah kesempatannya sudah sama. Tapi kalau terkait dengan pekerjaan, nah perempuan yang berumah tangga itu akhirnya banyak di usia produktif, akhirnya kemudian terpaksa berhenti bekerja karena harus mengurus rumah. Jadi sayang nih Mas. Jadi seandainya ada kebijakan ya agar perempuan-perempuan yang sudah punya anak tetap bisa bekerja dari rumah, tapi diatur bagaimana mekanisme penggajian, penghitungan kompensasi dan sebagainya, pasti banyak perempuan-perempuan yang mau. Kalau kita lagi belusukan nih Mas ke rumah-rumah warga siang-siang, pasti yang banyak perempuan-perempuan kan di rumah, laki-lakinya pada kerja. Dan mereka kebanyakan sambil mengerjakan sesuatu karena pengen sebenarnya tetap produktif gitu. Tapi tadi persepsi masyarakat bahwa perempuan lah yang harus diam di rumah itu yang membuat banyak sekali perempuan di usia produktif menjadi tidak bisa bekerja. Nah ini kan juga perlu ada kebijakannya nih Mas, harus ada wakil-wakil perempuan yang dedicated mikirin soal ini gitu. Nah itu yang rasanya kita masih belum punya dan jadi jomplang ya kalau soal pekerjaan. Kalau bagi Grace sendiri, Grace ini kan membagi antara istri, lalu kemudian studi, partai politik, termasuk ngurus anak, ini gimana membagi urusan publik dan urusan domestik? Ya itulah, saya punya supporting system yang super betul. Jadi ya Mas beneran loh, kalau suaminya nggak pengertian kan pasti ntar jadi ribut ya di rumah. Jadi saya dapat bantuan support dari keluarga ya, nggak cuma suami tapi juga dari mama, dari mertua, gitu semua mensupport gitu. Dan keputusan saya untuk terjun pun diputuskan bersama-sama dengan suami gitu. Jadi ini bukan maunya saya sendiri. Jadi dia nggak pernah komplain gitu misalnya. Ketika saya misalnya banyak keluar kota atau bagaimana. Tapi ya diatur semaksimal mungkin. Makanya harus bisa punya teamwork ya Mas. Support system itu buat saya tidak hanya di rumah tapi juga support system di lingkungan kerja sih, di organisasi. Jadi kebetulan dari kita banyak juga Mahmud Mas, mamah muda ya, yang semuanya juga punya challenge yang sama gitu. Jadi kita saling mengcover. Kalau buat saya sih saya enjoy banget dengan teman-teman ya, kita kompak gitu ya, kita berusaha saling mengcover, saling ngerti, kita nggak hitung-hitungan kerjaan. Beban kita tanggung sama-sama. Jadi so far oke Mas, so far keluarga kita nggak ada yang komplain ya, nggak cuma saya tapi keluarganya Tony, Isyana dan lain-lain itu nggak ada yang komplain. Dan ini kan bukan kerjaan kantoran 9 to 5 ya Mas, jadi kita bisa ada waktunya kita lagi keliling terus itu nggak di rumah, tapi nanti kita bisa buat kompensasi di hari yang lainnya, kita spend time lebih gitu kan. Jadi kalau udah ada yang keluar kota dulu nih, belum ketemu keluarga udah lama, gantian saya yang keluar dan sebagainya Mas. Jadi kayak sekarang saya mesti studi nih, kayak giringan nempatin, Tony yang cover dan sebagainya. Jadi betul-betul teamwork Mas, makanya saya punya supporting system yang betul-betul super. Grace, ini kan 28 Oktober ya, menjelang Sumpah Pemuda gitu, dan Anda menjadi Ketua Umum Partai Politik dan kebetulan juga
dari sisi etnis keturunan Tionghoa, Anda nggak merasa canggung atau merasa minder gitu, seorang Tionghoa kemudian turun di kancah politik? Kalau saya bersyukur emang saya punya pengalaman di Gembleng sama saat saya jadi jurnalis, saya udah cukup kenyang dibully ketika saya jadi wartawan. Karena waktu saya jadi wartawan junior juga Mas, waktu itu belum banyak ya Mas ya. Saya ingat banget hari pertama saya liputan, saya liputan di tempat kediamannya Pak SBY di Cikeas. Saya tandem sama senior disuruh ngikut gitu kan. Lalu langsung didatengin sama wartawan dari media lain, saya nggak ingat dari siapa. Dan dia bilang, ngapain kamu di sini katanya. Kenapa nggak buka toko aja katanya gitu. Gitu. Jadi dan banyak hal lain yang membuat saya akhirnya oke, saya harus bisa supaya saya mau membuktikan bahwa saya juga bisa gitu kan. Dan ada pepatah, what doesn't kill you make you stronger ya Mas, dan saya menghidupi dan menjalani itu ya lama-lama kita jadi kebal aja Mas, dan lama-lama ketika kita udah biasa, orang juga biasa aja kok memperlakukan saya gitu. Malah kalau ada yang nggak biasa, ya aneh banget sih lo gitu kan. jadi kita nggak canggung lagi gitu Mas, dan saya sekarang nggak pernah merasa saya berbeda gitu ya. Dan justru ada momen Sumpah Pemuda ini kita tuh diingatkan gitu Mas, bahwa Sumpah Pemuda itu mengingatkan kita pada suatu masa di mana anak-anak muda Indonesia waktu itu yang sedang berjuang untuk melawan musuh yang sama, dan mereka mengikrarkan bahwa meskipun mereka berbeda-beda tapi satu, yaitu Indonesia. Dan ada fakta-fakta sejarah yang dilupakan, yaitu antara lain ya Mas ya, antara lain. Ini saya ketahui dari sahabat saya di PSI juga, yaitu Bro Asmi, yang merupakan pendiri Museum Pustaka Peranakan Tionghoa di Banten sana. Dia yang bilang bahwa ikrar Sumpah Pemuda itu diucapkan dan rapat-rapatnya juga dilakukan di rumah seorang yang merupakan juga keturunan Tionghoa gitu Mas. Saya bukan pakar sejarah ya Mas, tetapi memang perjalanan sejarah bangsa kita ini mungkin juga karena kepentingan politik berkali-kali menjadikan suku Tionghoa itu sebagai kambing hitam ya dalam berbagai situasi politik gitu kan, untuk berbagai kepentingan lah, sehingga kemudian ada ketidaksukaan bahkan kebencian yang tidak bisa dijelaskan oleh sebagian orang gitu. Ini banyak lah teman-teman yang cerita bahwa mereka dari kecil itu dikondisikan untuk membenci gitu kan, padahal mereka nggak ngerti juga sebenarnya salahnya apa gitu kan. Jadi padahal ada banyak peristiwa-peristiwa, tidak hanya Sumpah Pemuda, tadi satu Sumpah Pemuda, bahwa ternyata di situ ada juga keturunan Tionghoa yang punya peranan penting, karena coba bayangkan rumahnya dipakai untuk mengikrarkan dan merapatkan persiapan Sumpah Pemuda. Bagaimana kalau ya diciduk oleh pemerintah Belanda ketika itu, bisa langsung didor mungkin ya, hilang. Atau ketika lagu Indonesia Raya pertama kali dipublish secara resmi di media yang merupakan media besar waktu itu, namanya Koran Simpo. Pertama kali lagu Indonesia Raya itu juga merupakan koran yang dimiliki oleh seorang suku Tionghoa. Jadi momen Sumpah Pemuda ini semoga mengingatkan bahwa Indonesia ada hari ini berkat kerja keras dari semua elemen bangsa, dari berbagai suku, berbagai agama, berbagai etnis yang semuanya berikrar bahwa mereka adalah satu, yaitu Indonesia. Ada sebuah proyek juga Mas, di mana saya juga ikut menjadi bagian di dalamnya, proyek DNA-nya dengan Historia itu. Majalah Historia, di mana di situ ada berbagai relawan, antara lain saya, ada Mbak Najwa Shihab juga, ada Mas Hasto juga, siapa lagi, ada banyak nih waktu itu. Dan ternyata tidak ada itu DNA Indonesia asli, itu nggak ada, campur-campur gitu kan. Bahkan Mbak Nana yang kelihatannya Arab aja ternyata yang paling banyak itu gen Arabnya itu hanya sedikit sekali gitu kan. Yang banyak apa itu saya lupa, India atau apa gitu kan. Nah jadi kita ini udah campur-campur gitu kan. Kemajemukan itu adalah takdir kita. Jadi harus kita terima dan kita rangkul, kita
terimalah sebagai memang jati diri bangsa, dan marilah kita bisa berjalan ke depan. Karena sekarang Mas, bayangkan Indonesia kan sekarang populasi udah 270 juta ya Mas. 2045 perkiraan sudah 300, hampir 320 juta dengan fertility rate 2%-an sekarang ini. Kita udah harus berpikir tentang bagaimana nanti nih memenuhi kebutuhan pangan Indonesia 20 tahun lagi. Gimana nih negara-negara lain udah pada industri 4.0, tapi Indonesia nanti yang Masih orangnya berkutat akan tambah banyak, begini-beginian udah ya? siap belum? Ya kan? Kita masih sangat, industri kita masih sangat tinggi labor skill-nya gitu kan. Sementara negara-negara lain sudah berpindah ke semi otomatis atau bahkan otomatis, dan nanti masa depannya ke situ. Kita udah harus mulai mikir bagaimana memperbaiki angkatan kerja, kualitas angkatan kerja kita misalnya. Jadi ada momen Sumpah Pemuda, ada momen pemilu yang sebentar lagi karena sudah hangat gitu ya. Harapan kita ya kita bisa memilih pemimpin yang betul-betul punya solusi untuk masalah ini Mas. Nggak lagi berkutat soal politik identitas gitu ya. Nggak lagi berkutat untuk hal-hal yang sebenarnya dangkal dan tidak solutif untuk menjawab permasalahan yang sebenarnya bangsa ini akan hadapi dalam waktu yang sebentar lagi loh. Oke. Gitu. Grace, pertanyaan saya adalah, Grace cukup pengalaman sebagai wartawan, ke lembaga riset, dan sekarang ke partai dan studi. Apa sih masalah yang paling menjadi problem di Indonesia ini? Wah, pertanyaannya susah banget nih Mas. Apa yang paling menjadi problem ya Mas ya? Mungkin pintu masuknya ada banyak Mas. Tapi kalau saya dan teman-teman masih meyakini yang menjadi problem adalah politik kita sih Mas. Politiknya. Karena ujungnya kebijakan publik itu kan hanya bisa dibuat melalui orang-orang yang terpilih melalui proses politik gitu kan Mas. Yang bisa membuat kebijakan publik hanyalah eksekutif dan legislatif. Eksekutif memang bisa lewat jalur independen sih, tapi kenyataannya sangat sulit dan dibuat sulit memang. Legislatif harus lewat partai politik. Jadi kalau partai politik rekrutmennya nggak bener, manajemen partainya buruk, bagaimana kita bisa berharap akan ada wakil-wakil rakyat pembuat kebijakan publik yang bagus? Dan kalau kebijakan publiknya buruk, ya udah deh, itu terus sampai ke bawah nggak selesai masalahnya. Dan itulah yang kalau mau singkatnya gimana gitu Mas ya, kalau saya percaya masalahnya ada pada politik. Kalau politiknya dibetulin, rekrutmennya diperbaikin sehingga orang-orang yang bagus bisa punya kesempatan Mas untuk masuk melayani di sektor publik, saya yakin pasti kebijakan yang dibuat juga akan bisa baik gitu Mas. Seperti yang mohon maaf jadi promosi, tapi itu yang sedang kita perjuangkan melalui caleg-caleg PSI di level provinsi, kabupaten, kota. Dengan kekuatan yang sedikit kita mencoba menjaga anggaran, mencoba mengkritisi misalnya nih Formula E ini yang sekarang mau nggak mau ya Mas sudah diumumkan 2022. Habis uang paling nggak 5 triliun, katanya sih tidak mau pakai APBD, tapi dari mana? Sponsor di saat susah begini. Dan setelah bertahun-tahun selalu rugi. Di saat masalah air bersih aja Mas, air bersih aja nggak diurusin gitu kan. Pipanisasi baru 64%. Air bersih adalah hal dasar asasi. Dan udah dibagi, nggak cuma Pemprov, memang ini urusannya Kementerian PUPR juga, tapi sudah dibagi. Pemprov DKI harus segini, PUPR segini. Nah, PUPR tidak bisa bergerak juga tanpa kerjasama dengan Pemprov DKI. Jadi uangnya bisa dipakai untuk hal yang lebih mendasar ketimbang hanya untuk event yang sehari saja lalu selesai gitu kan. Dan banyak lagi deh Mas. Grace, pertanyaan saya gini, Anda punya patron politik gak? Patron politik ya Mas? Tokoh politik yang mungkin diidolakan gitu, siapa sebenarnya menjadi tokoh idola politik dari Grace Natali? Kalau buat saya yang menjadi orang yang menginspirasi saya untuk saya terjun ke politik hari ini ya Mas ya, Pak Jokowi. Pak Jokowi. Dan punya kesempatan untuk mengenal beliau lebih dalam begitu. Ya nggak dalam-dalam banget sih, kesannya akrab banget ya Mas Yanter. Pak Jokowi nonton senyum dia. Tapi saya punya dari interaksi yang terbatas yang saya miliki dengan beliau, saya melihat bahwa beliau itu betul-betul pemimpin yang rendah hati, yang berusaha untuk memberikan solusi semampunya dia, meskipun pasti nggak bisa menyenangkan semua orang gitu ya. Dan dia
visioner gitu kan, dia uh, berusaha untuk menjawab permasalahan kita ke depan yang mungkin nggak semua orang setuju dan nggak semua orang mengerti, apalagi dengan narasi-narasi politik yang nggak suka gitu ya. Misalnya bangun jalan, bangun infrastruktur, tapi terus-menerus dihadapkan dengan narasi butuh mana rel atau nasi, butuh mana jalan tol apa nasi, ya mikirnya masih begitu aja gitu kan, capek. Padahal ada efek multiplier yang bisa terjadi kalau infrastruktur dibangun dengan baik gitu kan. Kemudian bagaimana dia berusaha untuk merangkul orang-orang yang berseberangan, karena dia tahu juga bahwa nggak mungkin, akan sulit untuk berjalan tanpa dukungan politik dari banyak pihak gitu ya. Jadi saya melihat ada kombinasi yang cantik ya dari beliau, dari seorang yang matang juga secara emosional, yang berpikirnya betul-betul panjang gitu. Saya merasa saya jauh sekali dari beliau, dan karena saya punya interaksi yang saya bisa mengamati langsung, jadi idola saya ya Pak Jokowi itu. Kalau tokoh-tokoh yang saya nggak pernah ketemu agak susah sama saya bayangkan ya, karena kita cuma mungkin hanya melihat dari pemberitaan atau buku saja gitu kan. Termasuk setuju berarti dengan tulisannya Kishore Mahbubani soal The Genius of Jokowi? Setuju Mas. Mengamini ya, nggak ada yang sempurna lah Mas ya. Tapi saya rasa beliau sudah melakukan yang terbaik dengan challenge yang ada saat ini. Kalau saya tanya gini, mimpi Grace soal Indonesia di 2045 seperti apa? Ketika Indonesia itu berumur 100 tahun, Republik Indonesia 100 tahun, akan jadi seperti apa dalam konteks imajinasi seorang Grace Natali? Harapan saya kita sudah selesai ngomongin politik identitas. Harapan saya orang-orang yang terbaik, anak-anak muda terutama ya, karena pada tahun itu nggak tahun itu ya Mas, nanti tahun 2024 aja lebih dari 50% pemilih adalah anak muda. Anak muda. Kan? Iya, jadi harapan saya anak-anak muda dengan kecepatan informasi, kita punya sumber daya manusia yang juga cukup baik, yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Karena selama studi juga Mas, kita kan juga jadi bisa melihat ya, kan di kelas saya itu siswanya beragam, ada yang dari China, paling banyak Singapura, China, India, lalu kemudian agak lebih sedikit Indonesia, Malaysia, Vietnam, Kamboja gitu kan. Dari situ aja kelihatan sih Mas, kalau ngerjain tugas gitu ya, atau membuat yang ngerjain tugas lah, yang paling bersemangat, yang paling ambisius tuh Singapura misalnya, karena mereka sekarang sudah memang konsepnya adalah smart nation gitu kan. Jadi bagaimana orang itu dituntut untuk punya kualitas yang lebih baik. Kalau China meskipun sekarang ekonomi kedua terbesar di dunia, tapi lebih mengambil posisi pasif sebenarnya kalau saya lihat pengamatan saya di kelas gitu kan. India juga cukup agresif. Dan negara lain nih Mas, Indonesia, Malaysia, dan lain-lain itu lebih nyantai gitu Mas. Dan cukup senang dengan hasil yang biasa-biasa saja gitu. Nah ke depan ya saya bayangkan ya kita minimal, karena saya melihat ya teman-teman saya dari Singapura, ya minimal kita ya bisa kayak Singapura gitu loh Mas. Yang ya jangan ngomong kekurangannya ya Mas ya. Tapi bagaimana pelayanan publik itu bisa baik, bagaimana orang-orang yang berkualitas itu bisa mengisi ruang-ruang sektor publik gitu. Bagaimana negara ini betul-betul berinvestasi, karena negara yang kecil nggak punya sumber daya, betul-betul berinvestasi pada orang gitu ya. Dan itu yang saya harapkan juga di Indonesia ke depan, betul-betul kita harus berinvestasi pada sumber daya manusianya, karena kita punya banyak. Dan kalau ini tidak dibetulin, maka dia akan menjadi beban buat negara. Oke, Grace, ini kan salah satu problem yang selain politik, tapi kan juga korupsi ini kan masih menjadi sesuatu yang endemi ya, menjadi penyakit komorbid bangsa yang sampai sekarang nggak selesai. PSI punya cara untuk mencoba mengurangi tingkat korupsi di Indonesia? Kalau dari pengalaman yang sudah kami jalani ini Mas, ya tadi itu kami percaya bahwa harus dimulai dari salah satu pintunya, yaitu partai politik Mas. Karena dari yang
ini saya mohon maaf nanti nggak bisa nyebut nama atau partai Ya. apapun lah Mas ya, tapi yang kita alamin bahwa ternyata kalau sudah menjabat, em, ideologi, nilai, dan warna-warna partai itu sudah Hilang. blur Mas, kabur, hilang, Ya. hilang. Yang ada adalah brotherhood, Hmm. brotherhood untuk saling melindungi, Hmm. untuk berjuang demi kepentingan bersama, dan sedikitnya itu adalah kepentingan finansial. Saya nggak menggeneralisasi ya, mungkin ada aja orang-orang yang masih baik Ideal. hati nuraninya, tapi dari berbagai kasus yang kita lihat itu terjadi gitu Mas. Dan saya yakin itu partai pasti tahu gitu. Apalagi kalau di tempat-tempat yang anggarannya besar. Masa iya dan kadang sangat vulgar gitu Mas, tapi tidak ada instruksi apapun dari partai gitu ya. Jadi saya yakin partai-partai itu tahu, dan kalau dilihat kualitas orang-orangnya kan juga sebenarnya apa ya Mas, kualitas orang-orangnya ya memang nggak bagus-bagus banget gitu Mas. Makanya mungkin dari awal motivasinya masuk ya memang untuk nyari proyek gitu Mas. Jadi makanya balik lagi tadi kalau Mas bilang gimana ya, apa solusinya? Kalau saya percaya pada proses politiknya Mas, bagaimana mereka itu dari proses perekrutan sudah ada model perekrutan berdasarkan kapasitas, kemudian juga tidak dibebani dengan harus nyetor-nyetor, karena itu pembelaannya mereka Mas ya. Katanya potongan partai kan cukup besar tuh, bisa sampai 40% yang paling tinggi yang saya tahu gitu kan. Dan itu menjadi alasan mereka untuk mencari uang. Dan ya harus dibetulin manajemen partai supaya bisa mencari uang dengan cara-cara yang baik. Dan saya yakin kok kalau partai politik itu kerjanya baik, masyarakat itu juga sebenarnya mau berpartisipasi dalam membiayai operasional partai seperti yang kayak kami alami Mas, meskipun memang skalanya masih jauh lebih kecil lah dibandingkan dengan partai-partai yang besar, tapi it's possible gitu. Karena tadinya kan katanya nggak mungkin, nggak mau orang, tapi ternyata mau. Itu Mas, dan harus transparan ya, harus transparan. Kalau kita kasih contoh yang lebih empirik ya, bagaimana ayah, anak masuk penjara karena korupsi, suami, istri masuk penjara karena korupsi. Korupsi sudah masuk kepada lini yang paling kecil dalam lingkungan keluarga. Apa yang sebenarnya terjadi kalau menurut Anda? Ini maksudnya kalau keluarga itu semua nyebur ke politik gitu Mas? Enggak, kalau lihat contoh yang sudah terjadi ya, misalnya Alex Nurdin ditangkap oleh Kejaksaan Agung, ya. Kemudian anaknya Dodi Reza Alex Nurdin ditangkap oleh KPK. Ya, lalu kemudian di Probolinggo ada Bupati Puput ditangkap KPK karena jualan kursi lurah. Suaminya anggota DPR, kemudian itu. Nah, ini apa yang terjadi ketika korupsi sudah masuk dalam keluarga, suami, istri, ayah, anak, semuanya sudah terlibat dalam praktek korupsi. Apa yang salah sebetulnya? Mungkin masyarakat kita yang makin permisif terhadap praktek korupsi Mas. Membiarkan dari yang kecil-kecil, dibiarin aja lah kecil gitu kan, akhirnya lama-lama makin berani gitu kan. Dan sebenarnya juga pertanyaan Mas, kalau yang tadi Mas sebutkan itu kan ya, nama-nama yang tadi sudah disebutkan dan memang sudah ditangkap oleh KPK, itu kan sebenarnya sudah cukup lama menjadi perbincangan bagaimana mereka sudah kayak raja kecil karena Mas di tempatnya itu. Tapi toh meskipun dengan begitu masyarakat masih tetap milih juga, kan berarti masyarakatnya yang memang permisif atau mungkin pada sampai titik tertentu ikut menikmati dari perilaku demikian. Saya nggak tahu nih sejauh apa ya, to some extent mereka menikmati. Tapi kalau masyarakatnya tidak permisif kan harusnya nggak kepilih lagi tuh Mas. Nggak usah yang kayak gitu. Yang di tempat lain nih Mas, yang ada juga nih yang sudah cukup lama dinastinya dan banyak ormas-ormas yang sudah sering komplain gitu ya. Karena jalanan rusak sampai bertahun-tahun nggak diperbaikin, sampai orang udah bikin di situ kolam ikan gitu dan sebagainya. Tapi ya tetap kepilih lagi keluarganya gitu kan. Ya kan, jadi masyarakatnya yang memang permisif atau jangan-jangan Mas yang dijual adalah tadi politik identitas gitu kan. Nggak apa-apa deh, tapi yang penting memiliki kesamaan elemen-elemen antara itu suku, agama atau ras dan sebagainya gitu kan. Jadi
mungkin memang harus ada edukasi kepada masyarakat kita untuk betul-betul melihat pada substansi dan jangan gampang ketipu dengan politik-politik identitas. Ya. Oke, Grace, thank you. Kapan kembali ke Jakarta untuk mewarnai panggung-panggung narasi politik di ibu kota? Wah, sudah sangat kangen sekali, Mas. Kangen juga dengan Ketoprak, Gado-Gado, dan teman-temannya. Segera, Mas, semoga kita harapkan ya ini akan segera dibuka kan ya kayaknya harapannya border kalau udah bebas nggak karantin atau PCR atau karantin sebentar aja kayaknya udah lebih gampang, Mas. Okay. Jadi semoga lah Mas bisa segera main juga ke kantornya Mas Budiman, nggak zoom-zooman lagi. Oke, Grace, thank you ya. Makasih ya. Makasih. Makasih. Yuk, makasih.